Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku Seven Awareness. Pemirsa di rumah, saya doakan semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu memiliki antusias untuk menjalankan usahanya, bisnisnya, kehidupannya menjadi pribadi di atas rata-rata. Dan dalam buku saya, Seven Awareness, ada satu kata yang saya tulis, selamat datang di zaman kearifan. Selamat datang di zaman kebijaksanaan. Dalam buku ini saya tulis bahwa sekarang zaman kita memang sudah bergeser dan berubah. Zaman yang pertama pemirsa disebut dengan Hunter Age atau abad pemburuan. Dulu orang selalu hidupnya dengan cara berburu. Kalau waktu kita sekolah istilahnya adalah nomaden, pindah tempat, habis pindah lagi, mencari lagi dan seterusnya. Nah, kehidupan manusia di awal-awal adalah selalu nomaden, pindah-pindah. Karena cara berpikirnya adalah makan harus dengan cara berburu. Sehingga siapa yang badannya kuat, dialah yang kemudian menguasai atau jadi penguasa. Seiring dengan perubahan zaman, bergeserlah abad yang kedua disebut dengan abad pertanian. Dan sejak itulah kemudian kita mengenal yang namanya pertanian. Hutan kemudian dirubah menjadi sebuah pertanian yang sangat luas. Kemudian banyak orang yang kemudian hidupnya tidak lagi berburu, tapi sudah mulai menggantungkan nasibnya dengan bertani. Kemudian berubah menjadi abad yang ketiga disebut abad industri. Di sini yang kemudian sering terjadi yang namanya pulang kampung ketika ada orang yang kemudian meninggalkan kampung halamannya, mungkin kakeknya petani, bapaknya petani, namun dia nggak bisa bertani karena memang dia memilih zaman industri. Dia meninggalkan kampungnya, kemudian setiap lebaran dia pulang kampung. Mulailah kita lihat di beberapa tempat, dari mulai sawah-sawah dirubah menjadi industri, pabrik, dan sebagainya. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, di Taiwan, Korea, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya lahirlah abad yang keempat disebut sebagai IT, komputer, teknologi, internet, dan sebagainya. Kemudian awalnya kita nggak pernah terbayangkan bahwa bisnis online begitu luar biasa. Tapi zaman memang telah bergeser, pemirsa, bahkan ada salah satu orang di dunia yang berhasil dalam waktu 3 tahun, kekayaannya bisa melebihi pemilik Microsoft. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia adalah pemilik Amazon.com. Bisnis online-nya begitu dahsyat sekali, sampai begitu luar biasa. Mungkin sekarang kita lihat bisnis online terjadi di mana-mana. Bahkan mungkin sebagian Anda pemirsa menggunakan bisnis online. Anda menjual atau juga Anda membeli dan sebagainya. Memang sekarang sudah bisa menjadi hal yang sangat rutin dan kebutuhan. Namun di antara zaman itu ada satu zaman yang kelima atau yang terakhir yang disebut sebagai Wisdom Age atau abad kearifan. Di abad yang terbaru inilah maka orang-orang yang akan bertahan, yang hebat adalah mereka yang berhasil mengenali dirinya masing-masing. Mereka yang memiliki keteladanan dalam hidupnya. Dan pada ujungnya beberapa riset terbaru, beberapa penulis hebat di dunia barat maupun di timur, mereka menyimpulkan bahwa orang-orang hebat itu adalah mereka yang memiliki salah satu di antara 11 karakter itu adalah kejujuran sejati. Orang-orang jujur akan menjadi emas atau menjadi primadona, akan menjadi sebuah harapan baik perusahaan maupun keluarga. Orang-orang jujur akan menjadi salah satu masa depan yang sangat diharapkan oleh siapapun. Jika Anda hari ini memiliki karakter kejujuran sejati, maka Anda berhasil memiliki kualitas hidup Anda yang sangat luar biasa. Ada satu buku yang saya baca berjudul The Corporate Mystic, bahwa ada orang-orang hebat, orang-orang yang sukses, bukan lagi hanya sebatas ada di gereja, di masjid, di wihara, di tempat-tempat ibadah, tapi mereka mungkin pemilik sebuah gedung yang sangat mewah, pemilik sebuah perusahaan hebat, namun hatinya terbebas oleh keduniaan. Hatinya terbebas oleh semua ikatan-ikatan dunia. Itu adalah The Corporate Mystic. Dalam buku tersebut memberikan gambaran kepada saya bahwa ada beberapa karakter yang akan sukses di zaman yang kelima ini. Nomor satu adalah kejujuran sejati yang kita bisa mulai pada hari ini. Bagaimana bahagianya ketika pasangan Anda sendiri memiliki karakter ini. Bagaimana bahagianya ketika Anda memiliki pegawai, karyawan yang juga punya karakter ini. Betapa bahagianya ketika Anda memiliki pemimpin yang Anda pilih juga dia jujur, maka Anda bisa menemukan jalan-jalan kebahagiaan. Itu kenapa penting di zaman yang kelima ini. Yang kedua, salah satunya adalah fokus pada kontribusi.
Orang-orang yang fokus untuk memberi, bukan fokus kepada menerima. Jadi di zaman yang kelima ini, zaman yang akhir ini, orang-orang yang sebatas menerima, senang kalau dikasih, dia sedang melawan zaman yang sedang berada saat ini. Orang-orang yang selalu membagikannya, membagikan ilmu, membagikan uang, membagikan harta, dia selaras dengan abad baru ini. Jika Anda selaras dengan abad yang baru ini, maka Anda akan berjalan terus dan terus menjadi perusahaan pribadikah yang sangat-sangat unggul. Maka seringkali kita bingung atau aneh, bahkan kadang-kadang kagum. Ada beberapa orang yang gak pernah habis kekayaannya justru ketika dia berbagi atau memberi. Kita juga mulai ikut-ikutan menggunakan kekuatan sedekah. Pada saat kita berbagi, kita nggak malah habis. Kita malah terlalu memantul. Zaman telah berubah, pemirsa di rumah, dan abad ini menuntun kita, memaksa kita untuk mengenali lebih dalam siapa kita. Di quote terakhir saya buat Anda pemirsa di rumah, saya tulis dalam buku saya, dalam quote ini, pada saat kita bodoh, kita ingin menguasai orang lain. Sementara pada saat kita bijak, justru kita ingin menguasai diri kita sendiri. Semoga Anda terus berlatih untuk berhasil menguasai diri Anda, memahami kelemahan Anda, kelebihan Anda, dan akhirnya tidak sibuk mengurusi orang lain dan menemukan pencerahan menjadi manusia di atas rata-rata. Saya Nanang Qasim Yusuf, penulis buku The Seven Awareness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.